Baik, terima kasih Rory Asyari. Saat ini saya sudah bersama dengan Tri Retno Prayudati alias Nunung di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Mbak Nunung, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah menerima kehadiran kami. Sama-sama. Mbak Nunung, sudah 5 hari ya Anda ditahan. Setiap Anda ditahan ini, apa yang selalu Mbak Nunung pikirkan atau renungkan selama ditahan? Ya, tadinya awal-awal sih masih belum percaya ya. Kayak mimpi gitu. Saya ini mimpi apa benar gitu. Tapi udah kesininya akhirnya karena memang saya di sini juga diperlakukan baik, tidak ada yang saya bayangkan gitu. Akhirnya saya juga ikhlas, saya bisa menerima, saya legowo. Sudah bisa menerima ya? Sudah bisa menerima. Oh ya, berarti saya sudah tidak mimpi, ini kenyataan yang saya lakukan ini. Anda sempat tidak menerima waktu itu karena Anda waktu itu sempat menghilangkan barang bukti. Iya. Waktu itu kenapa? Karena tidak panik, menerima, panik, takut. Cuman itu yang ada di pikiran saya, cuman panik sama takut aja. Akhirnya Anda menghilangkannya, membuang itu ke kloset. Iya. Oke. Mbak Nunung, berulang kali Anda katakan kepada media bahwa Anda berterima kasih kepada polisi telah menyelamatkan Anda. Pertanyaan saya, apakah begitu sulit bagi Mbak Nunung untuk melepaskan diri Anda dari narkoba? Ya, saya tidak tahu ya. Buktinya saya juga sudah bisa melupakan saya pakai itu dari 20 tahun yang lalu. Buktinya saya bisa ninggalin gitu loh. Sudah 20 tahun yang lalu, akhirnya 5 bulan ini kenapa saya terbesit lagi dengan kebodohan-kebodohan dan kesalahan-kesalahan itu yang saya lakukan gitu loh. Saya nggak ngerti gitu pikiran saya kok sampai ke situ. Cuman karena hanya masalah karena biar apa ya sifatnya untuk biar saya bekerja biar nggak ngantuk gitu aja tadinya, cuman pikirannya itu aja. Biar nggak ngantuk, kata biar staminanya, tubuhnya juga fit. Ternyata itu juga enggak gitu, nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh juga gitu. Cuman kenapa saya juga nggak bisa menolak kebodohan itu, nggak bisa gitu loh. Kok ternyata saya begini lagi gitu loh. Dengan sudah diingatkan suami beberapa kali, suami sudah berkali-kali mengingatkan, sampai akhirnya suami itu marah itu bukan dengan marah yang dengan mulut, tapi dengan sikap gitu ya. Sampai dia nggak mau tidur dengan saya, dia tidur di luar dengan anak-anak. Tapi menjadikan saya malah apa? Kayak orang tersinggung gitu loh, kayak orang emosi gitu loh. Kenapa kamu begitu, Dos? Mbak Nunung yang emosi? Iya. Dilarang suami, Mbak Nunung yang emosi? Iya. Terus sampai kapan kamu begitu loh? Kan baru aja ini. Jadi maksud Mbak Nunung ketika awal alasannya adalah supaya lebih fit, pekerjaan banyak, tetapi lama-kelamaan itu hanya menjadi alasan-alasan saja, excuse saja. Iya, ternyata nggak ada gitu. Saya juga masih capek. Saya kalau memang capek ya capek bener. Saya juga masih bisa ngantuk. Saya juga tidurnya juga masih harus dengan obat tidur, dengan obat penenang. Saya juga karena saya masih konsumsi obat itu kan. Tapi Mbak Nunung setelah menyadari itu tetap pakai juga? Iya. Saya juga nggak ngerti suami sampai tanggal 1 Juli ya. 1 Juli itu suami kan ulang tahun. Terus suami bilang, saya bilang ya mau kado apa. Suami saya langsung peluk saya dilus-lus kepala saya. Saya nggak kepingin kado apa-apa dari kamu. Saya cuma kepingin kado kamu sembuh, kamu berhenti ya. Kamu berhenti ya sayang. Saya bilang iya, saya berhenti ya. Dari tanggal 1 itu ke 18 ke sini itu saya memang berhenti, tapi tanggal 18 itu terbesit lagi saya untuk pesan lagi gitu loh. Terus pas saya pesan tanggal 19 barang datang, suami saya marah besar itu. Kamu masih beli lagi, kamu masih pesan lagi. Iya. Ya udah, ayo kita bareng-bareng aja. Kalau kamu ternyata memang kamu tujuannya pengen hancur ya. Ini udah hancur-hancurannya, ayo kita hancur-hancuran berdua. Aku bilang jangan ya. Udah ini yang terakhir kali. Enggak bisa, kamu nggak bisa. Kamu udah nggak bisa. Berapa kali Mbak Nunung bilang ini yang terakhir kali? Beberapa kali. Sudah beberapa kali tapi terulang kembali. Iya, terulang kembali. Itu terakhir.
terakhir benar, ternyata terakhir dengan ada kejadian ini. Yang banyak membuat orang penasaran begini Mbak Nunung. Mbak Nunung mengatakan suami Mbak Nunung yang sudah melarang Mbak Nunung berkali-kali. Tetapi kenapa akhirnya berdua ini mengonsumsi? Ya itu terakhir itu suami saya marah besar, terus suami saya bilang, ya udah kalau mau hancur-hancuran ayo sekalian hancur-hancuran. Aku juga bisa kok pakai. Dia bilang gitu. Terus ayo nih ayo. Jadi itu ungkapan kemarahan suami akhirnya pakai bareng. Iya, dia pakai terus dia marah besar. Aku bilang jangan ayah, jangan ya. Aku bilang biar aku aja. Aku bilang enggak, udah biar kalau mau hancur berdua kayak gitu. Dan di hari ketika Mbak Nunung dan suami mengonsumsi bersama, di hari itu juga. Di hari itu juga ada terus ada ketok baru belum beberapa banyak ya. Terus aku nangis, aku mohon terus ada ketok pintu dari Mbak. Bu ada tamu bu, siapa? Gue bilang Mas Franky dari Bandung. Saya nggak merasa punya teman Franky dari Bandung. Itu saya udah kalang betul. Siapa ya? Suami saya juga udah terus berhenti, udah tenang dia gitu. Terus diketok lagi sama Mbak. Itu masih dalam keadaan sadar ya Mbak Nunung? Iya. Tapi udah panik gitu. Ibu, yang kedua saya diketok lagi. Itu tamunya semakin banyak. Terus ya kamu keluar ya, temuin. Suami saya masih pakai sarung gitu, masih. Saya mau berangkat syuting, emang terus kalau syuting kan sama anak saya, suami saya paling nusul jemput. Jadi gitu. sebelum syuting, Mbak Nunung, apakah memang biasanya konsumsi itu sebelum syuting? Sebelum syuting. Kenapa Mbak? Ya nggak tahu, cuman kalau mau berangkat syuting gitu aja. Kenapa? Apakah ini sugesti Mbak Nunung merasa kalau mengonsumsi itu berasa lebih fit badannya, sugesti? Enggak juga, cuman ya nggak bisa ngelawan gitu aja. Susah untuk melawan. Akhirnya suami saya ketok pintu lagi, tapi saya udah buang semua, udah potong saya semua, saya buang ke tempat kloset. Suami saya bilang siapa ya? Aku bilang itu polisi. Ya udah, itu anak-anak mana ya? Udah pada di atas semua. Ya udah suruh masuk ke kamar aja. Oke. Mbak Nunung, Anda mengatakan 20 tahun lalu pernah pakai, tapi setelah itu bisa lepas. Pernah direhab ya? Pernah. Berapa lama waktu direhab? Direhab lama juga sih, tapi rehab jalan. Jadi seminggu sekali. Itu juga dari kemauan saya sendiri, karena rehabnya di Surabaya kan. Jadi berarti Mbak Nunung, maksud Mbak Nunung adalah selama 20 tahun itu bukan terus-terusan konstan memakai? Enggak. Atau on off? Enggak. Udah berhenti total 20 tahun? Total berhenti total. Sekalipun tidak pernah menyentuh itu? Total berhenti. Baru 5 bulan terakhir? Iya. Ada yang bersikap sinis Mbak Nunung. Masa iya pekerjaan berat itu dijadikan alasan sampai mengonsumsi narkoba? Iya, enggak apa-apa. Ya, seberapa berat sebetulnya Mbak Nunung pekerjaan menjadi seorang komedian? Jadi gini loh, berat dan enteng itu tergantung kita yang menjalani. Karena memang saya ini bekerja dengan setiap hari stripping. Kadang setiap hari ada taping. Taping itu sore jam 4 sampai jam 6, kadang jam 7 kurang 5 menit aja udah baru selesai. Jadi nggak ada jeda, kita langsung live jam 7 sampai jam 9. Nah, saya itu ngambil pekerjaan sinetron yang berangkatnya pagi. Tadinya suami itu belum make, Mbak. Suami bilang, "Kamu kuat mau ngambil sinetron?" Yakin karena awal suami tahun kan ini mengambil pengajaran sinetron. Iya, kuat. Iya, yakin. Saya bilang gitu. Insya Allah aja ya. Aku yakin kuat. Karena sinetronnya kan pagi ya, jam 6 harus berangkat. Nanti jam 2 selesai, jam 2 berangkat lagi ke net. Itu ada taping sampai kadang jam setengah 7. Berarti dalam satu hari Mbak Nunung bekerja berapa jam? Sehari ya 24 jam. Kadang habis live jam 7, kadang balik lagi ke sinetron. Balik lagi gitu sampai jam 2, jam 3 gitu. Terus jam 6 harus berangkat lagi gitu. Tidur di rumah paling di kursi cuma sebentar ngeleyeh gitu aja, nggak tidur. Nah itu loh, terus jam 6 itu akhirnya saya merasa capek. Ternyata aku capek ya, tapi udah terlanjur kontrak gitu. Gimana ya Pak, ya aku nggak kuat, aku yang bilang aja ya aku sakit. Udah mau ada alasan-alasan gitu. Ya nggak bisa dong, yang kalau kamu nggak syuting gimana? Karena memang di sinetron itu saya juga berperan penting gitu loh. Terus akhirnya terbesit itu saya. Terbesit. Tapi kenapa Mbak Nunung capek tapi larinya ke narkoba? Nggak tahu, pikirannya ke situ aja gitu loh.
larinya ke situ. Apa sudah pernah mencoba cara lain mungkin supaya lebih bugar lagi, berolahraga, makan sehat atau apa? Ya, kenapa langsung larinya ke saya narkoba? jalani semua, makan sehat, suntik vitamin, itu saya jalani rutinitas, itu suntik vitamin itu rutin, hampir rutin ya. Baik. Terus tapi nggak ngerti, tiba-tiba pikirannya ke situ aja, tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada lingkungan, saya ya memakai sendiri di kamar atas pengetahuan suami, tapi enggak, ya cuman terus saya nggak ngerti ngambil tindakan itu aja. Tertangkapnya Mbak Nunung ini kan akhirnya banyak orang yang mengait-kaitkan lagi, apakah kehidupan seorang public figure, komedian terutama, karena ada yang mengatakan seperti Mbak Nunung. Mbak Nunung pekerjaannya selalu membuat orang tertawa, membuat orang bahagia. Tapi mungkin dalam diri sendiri itu tidak bahagia, kesepian. Apakah itu juga yang dialami oleh seorang Nunung? Tapi ditahan dulu ya Mbak Nunung, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Metro hari ini akan kembali sesaat lagi, masih bersama dengan kembali lagi bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Nunung. Mbak Nunung, pekerjaan Anda, tadi Anda sudah cerita betapa sibuknya Anda. Apakah beban pekerjaan sebagai seorang komedian itu begitu berat? Anda harus membuat orang bahagia, membuat orang tertawa, padahal Anda sendiri itu tidak bahagia. Iya, kalau itu sih sebetulnya enggak ya, karena memang kalau untuk pekerjaan saya profesional ya. Cuman ini masalah ya tanggung jawab saya sebagai tulang punggung keluarga. Anak-anak saya sudah semakin gede-gede, ada yang harus masuk kuliah. Terus ada cucu saya yang kena autis, terus jadi saya maunya anak saya itu yang terbaik semua, cucu saya yang terbaik semua, ada sekolah khusus, anak saya kuliah juga yang terbaik, anak saya yang masuk SMA juga yang terbaik, anak saya yang masih kuliah juga yang terbaik gitu. Cuman ternyata itu ternyata berat juga ya, beban saya gitu. Mbak Nunung merasa semua itu menjadi beban Anda. Anda tulang punggung keluarga. Saya tulang punggung keluarga yang harus menghidupi hampir 50 kepala. 50 kepala? Iya. Ternyata semakin kesini kok berat gitu. Tapi saya memang di depan keluarga saya itu tidak pernah saya mengeluh. Di depan saya pokoknya saya inginnya membahagiakan mereka. Membahagiakan kalian, pokoknya kalian sekolah, kalian kerja, yang mau kerja, yang harus modal dari apa modalnya, pokoknya begitu, itu aja yang pokoknya tujuan saya membahagiakan keluarga aja. Mbak Nunung, bagaimana reaksi anak-anak Mbak Nunung? Iya, mereka shock sih. Kalau cucu kan masih kecil-kecil belum tahu, mereka shock anak-anak saya, tapi anak-anak saya tetap. Selama ini mereka sama sekali tidak tahu sama sekali tidak tahu karena saya juga memang seperti biasa pulang kerja jam 9, kadang-kadang kalau nggak ada syuting gitu ya bercanda sama mereka di kamar saya semua sampai jam 11, jam 10 gitu, udah sampai berantakan di kamar semua, masuk kamar. Udah kalau cuman akhir-akhir ini memang saya selalu bilang udah ya pada tidur gitu. Padahal saya nggak pernah ucapan kayak gitu, mau sesuka dia, mau pada tidur di situ, mau apa. Cuman kadang-kadang saya usir, bukan saya usir ya, saya suruh keluar, ayo tidur, ayo besok sekolah. Padahal biasanya dia mau sampai ketiduran di situ, saya juga biasa-biasa aja. Jadi gitu. Menurut Mbak Nunung ada dampak negatif hubungan Mbak Nunung dengan orang-orang di sekitar karena Mbak Nunung mengkonsumsi anak-anak memang gini, punya pikiran kenapa mama sekarang menjauh, terus kalau diajak bicara nggak pernah ngelihat, fokus. Itu pernah diutarakan? Enggak, anak-anak pada ya setelah saya ada kejadian ini mereka baru mengungkapkan. Kita mama ini berbeda. Betul? Iya, mama itu beda. Terus mama itu kalau diajak ngomong nggak fokus, kalau diajak bicara nggak pernah mau natap anak-anaknya gitu. Terus saya sendiri juga nggak nyadarin hal kayak gitu. Cuman apa ya itu dek, iya mama itu nggak pernah natap loh kalau diajak bicara sama anak-anak. Padahal mama cuma sambil lalu ngambil apa, cuman anak-anak itu tahu mama itu kayak apa, pokoknya kayak ngapain ngambil apa supaya nggak ngelihat anak gitu loh. Oh mosok sih, aku bilang gitu. Terus aku juga minta maaf sama anak-anak, tapi anak-anak selalu bilang bahwa apapun yang mama lakukan, apapun yang sudah terjadi ini, mau kita tetap bangga menjadi anak mama. Itu yang saya merasa dosa sama anak-anak saya, sama orang tua saya, ibu saya. Dan kejadian ini pertama kali yang tahu ibu saya nonton TV.
Ada Mbak Nunung, langsung ada anak-anak diketokin pintunya. Itu ada apa Bayumu kok ditangkap. Dia bilang gitu terus. Mereka pada nonton. Sampai sekarang saya belum siap telepon ibu saya. Kalau anak-anak saya sudah semua yang di Solo, yang di sini udah pada nengok saya. Anak saya tadi nggak marah sama saya. Ada pesan khusus dari Ibu Mbak Nunung buat Mbak Nunung yang disampaikan melalui anak-anak? Ya cuma suruh kuat aja, tapi ternyata ibu saya yang nggak kuat, ibu saya sakit. Saya belum siap telepon ibu saya belum siap. Anak saya bilang, ibu, mama mau telepon ibu. Kalau manggil eyangnya kan ibu. Enggak, ibu belum, mama belum siap deh. Aku manggil. Itu aja. Saya pikir anak-anak saya itu benci sama saya. Ternyata anak-anak selalu bilang saya tetap bangga punya mama. Seperti mama, saya bangga, Ma. Jadi Mbak Nunung merasakan dukungan ya dari anak-anak, bahkan setelah adanya kasus ini. Kalau kita tirik lagi ke belakang Mbak Nunung, banyak sekali yang kadang kalau sudah terjerat kemudian menyalahkan lingkungan. Apakah betul lingkungan pergaulan Mbak Nunung sampai sebegitunya mempengaruhi keputusan Anda? Tidak ada lingkungan, tidak ada yang mempengaruhi saya sama sekali. Lingkungan saya sehat semua, Mbak. Semua lingkungan di pekerjaan, lingkungan di pertemanan, lingkungan keluarga sehat semua, nggak ada. Tidak ada yang coba-coba. Tidak ada yang mempengaruhi saya. Saya yang terbesit di kepala saya dan kebodohan ini. Saya sendiri, nggak ada yang mempengaruhi saya sama sekali. Mbak Nunung sempat curhat ke teman-teman dekat Anda mungkin? Tidak. Menceritakan masalah Anda, Tidak. kegalauan Anda? Ya kalau masalah keluarga iya, kadang-kadang saya ada salah satu sahabat, tapi cuma masalah keluarga aja gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan nggak Anda simpan sendiri, hanya suami yang tahu? Iya. Soal perkenalan Mbak Nunung dengan H sebagai kurir atau Tabu ya biasa manggilnya. Kenapa akhirnya Mbak Nunung meminta Tabu untuk mencarikan? Memang Tabu ini sebetulnya siapa, Mbak Nunung? Kalau itu nanti mungkin lawyer saya aja ya, Mbak, yang jawab. Tapi betul Mbak Nunung 2 kali menghubungi Tabu sempat menolak, baru betul. ketiga kalinya dia carikan. Betul. Tapi Tabu ini sebetulnya pekerjaannya apa, Mbak Nunung? Yang saya tahu di bis gitu, nggak begitu paham saya di bis gitu. Tapi orang Solo tadi bukan tetangga, cuman orang Solo gitu. Yang saya tahu cuman dia tinggal kerja di Jakarta. Saya nggak begitu paham, saya juga nggak pernah ngomong panjang lebar sama dia, nggak pernah ngomong-ngomongan gitu, nggak. Mbak Nunung tahu Tabu ini mendapatkan sabu itu dari mana? Saya nggak tahu. Tidak pernah tanya juga? Nggak tahu, nggak pernah tanya. Katanya kan Tabu ini punya teman. Saya nggak tahu, nggak ngerti. Hanya taunya Tabu saja yang mencari. Iya. Berapa uang yang sudah Mbak Nunung keluarkan untuk? Saya lupa. Selama 5 bulan ini ya 6 kali ya. 6 kali pesan? 6 kali itu ya 6 kali. 6 kali. 1 gramnya 1,3 juta? Betul? Iya. Mbak Nunung adakah mengiming-imingi Tabu ini sesuatu agar mau mencarikan? Enggak. Ya cuman ngasih uang lebih gitu aja. Buat Tabunya ya. Menggunakan kode perhiasan? Iya, saya selalu bilang bahwa kalau ditanya, ada yang tanya apa mungkin ditanya sama keluarga saya, mungkin pas tiba-tiba keluarga saya keluar apa nanti bilang aja nih nganter perhiasan, karena memang saya sering online perhiasan. Dan pernahkah ada tetangga yang curiga kemudian tanya ke Tabu kenapa ini kok enggak ada. dalam 5 bulan terakhir cukup sering datang ke rumah Mbak Nunung? Ini datang langsung ya ke rumah Mbak Nunung untuk menyerahkan? Iya. Oke. Enggak ada. Tapi apakah Tabu juga pernah cerita Mbak Nunung dari mana dia mendapatkan barang? Gua nggak pernah ngomong panjang, nggak pernah panjang lebar, nggak pernah. Udah datang ngasih udah pulang gitu aja, nggak pernah. Singgah juga nggak pernah. Dulu pernah kalau yang waktu kenalan pertama gitu. Kalau sekarang nggak pernah. Jadi hanya by phone, diantar, ya. selesai. Dan transaksinya selalu cash ya. Jadi Mbak Nunung tidak tahu itu pemasoknya siapa. Nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Kaitannya dengan TB seperti apa? Nggak tahu, nggak mungkin lah saya tanya-tanya kayak gitu.
kamu dapat dari mana, yang penting ya udah, saya nggak bisa udah gitu. Oke. Mbak Nunung, sekarang suami Anda orang yang Anda katakan selama ini melarang Anda, kemudian satu hari akhirnya karena marah memutuskan untuk berpakaian bersama, sekarang sama-sama ditahan. Komunikasi Anda dengan suami Anda bagaimana? Apakah ada suami Anda seperti menyalahkan Mbak Nunung sehingga enggak, pada sekarang akhirnya ini enggak, dia support saya terus kok. Saya kan tiap hari nangis ya, merenungi penyesalan saya. Saya cuma nangis, saya minta maaf terus di sini sama suami saya. Cuman kalau ketemu suami itu minta maaf. Yang bisa saya lakukan cuma nangis. Mbak Nunung merindukan semua aktivitas yang biasanya Mbak Nunung jalani? Pasti saya, karena saya orang bekerja, saya nggak pernah bisa nggak kerja gitu, nggak bisa. Saya orang yang bekerja, jadi ya pasti saya baru berapa hari ini saya rindu kerja itu pasti. Mbak Nunung sekarang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Apa respon Mbak Nunung ketika mendengar jeratan itu? Iya, pastinya saya shock ya. Saya shock, saya kaget. Tapi saya menghimbau kepada bapak-bapak polisi kalau bisa saya minta untuk direhab. Anda ingin direhab? Iya. Selama 5 bulan terakhir, apakah pernah terpikir Mbak Nunung untuk minta tolong untuk direhab, mendaftarkan diri untuk direhab? Iya, aku bilang sama suami waktu itu yang terakhir kali, sampai saya mohon, tapi suami saya malah marah besar. Iya, ayo aku direhab aja ya, aku direhab aja. Saya enggak bisa, kamu sembuh nggak bisa. Rehab apa gitu. Kamu udah nggak bisa sembuh, aku udah kayak gini kan. Aku udah sabar. Aku dengan nggak pernah marah, aku cuman kamu masih kayak gitu kemarin ulang tahun sampai aku gak mau minta kado apa-apa, cuman kadoku sederhananya kamu sembuh, tapi kamu masih nekat. Berarti ini pelajaran yang begitu berharga sehingga akhirnya Mbak Nunung ingin teguh ya, betul-betul ingin direhabkan. Iya. Saya mohon kepada Bapak polisi, saya kalau bisa saya mohon direhab aja, saya minta direhab. Baik. Terima kasih Mbak Nunung sudah menerima kami untuk diwawancarai. Demikianlah Rory, wawancara saya bersama dengan Nunung. Kembali ke Anda di studio.